Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Dragger Part 10. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Dragger. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbahasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Han Yul yang masih berpikir keras setelah membaca buku dari King Sejong tentang tulisan bernama Runes. Han Yul mencoba bereksperimen dengan mengumpulkan energi di telunjuk tangannya. Lalu setelah itu, kayu-kayu yang ada di sana mulai terbang setelah Han Yul mengalirkan energinya. Saat kayu-kayu itu melayang, Han Yul terkejut. Dia tak menyangka bahwa yang dikatakan dalam buku itu benar. Dalam buku itu dijelaskan bahwa ada kekuatan dalam wujud kata-kata dan bayangan. Di sana tertulis, jika seseorang bisa dengan jelas membayangkan sebuah kata dalam kepalanya, maka mereka bisa mewujudkan hal yang dibayangkannya itu hanya dengan mengucapkannya saja. Han Yul semakin penasaran dengan semua yang tertulis dalam buku itu. Dia mencoba membayangkan sesuatu dalam pikirannya dan kemudian ia berkata, "Bakar!" Seketika kayu-kayu yang melayang tadi langsung terbakar setelah Han Yul mengeluarkan kata tersebut. Han Yul langsung sadar dan dia terkagum-kagum setelah mengetahui dan menguasai ilmu dari buku yang ditinggalkan oleh King Sejong. Dia terus-menerus meneriakkan kata bakar dan hasilnya api di kayu yang melayang itu jadi semakin besar. Han Yul tak bisa menahan rasa senangnya setelah menguasai kekuatan itu hingga Guanak keluar dari gubuk karena mendengar suara berisik dari luar. Guanak sangat kepanikan saat melihat Han Yul yang sedang bermain api di luar, tapi kemudian dia mendatangi Han Yul dan bertanya tentang api tersebut karena Guanak tahu bahwa Han Yul tak bisa memunculkan api tanpa dirinya. Han Yul menjawab bahwa dirinya hanya bermain saja dan setelah itu Guanak kembali ke gubuk sambil memperingati Han Yul untuk berhati-hati. Lalu di sana Han Yul kembali memikirkan tentang kekuatan barunya. Dia sadar bahwa api itu menjadi lebih besar saat dirinya mengatakan kata api dengan lebih kencang. Dari hasil itu Han Yul mengira bahwa semakin kencang suara yang ia keluarkan, maka kekuatannya akan semakin besar. Kemudian ia berpikir bahwa jika saja ia berteriak atau banyak orang yang meneriakkan kata tersebut, maka kekuatannya juga akan berkali-kali lipat lebih besar. Dia masih terus berpikir sambil memperkirakan apa yang akan terjadi jika dia melakukannya. Han Yul mulai memperluas pikirannya dengan membentuk kalimat panjang yang bermakna agar kekuatannya bisa lebih kuat dan efektif. Dia berniat untuk melakukan eksperimen lagi dan setelah itu ia berteriak, "Langit, meraung dan menangislah sepuasmu." Namun hasilnya tak ada apapun yang terjadi. Han Yul masih merasa dirinya konyol karena melakukan hal itu sambil melihat ke langit di tengah taman ke-6. Lalu kemudian dia menolehkan pandangannya dan di sana ternyata Jessie memperhatikannya saat ia berteriak. Jessie berusaha menahan tawannya karena dia pikir Han Yul sangat konyol dan gila. Di sana Han Yul mulai kepanikan dan dia merasa malu setelah sadar bahwa selama itu Jessie terus melihatnya. Jessie langsung mengejek Han Yul dengan menirukannya berteriak, "Langit, meraung dan menangislah sepuasmu. Akulah orang terhebat. Akulah orang tergila yang ada di dunia." Han Yul di sana tak bisa menahan rasa malunya setelah Jessie menirukan ia. Lalu kemudian Jessie berkata bahwa Han Yul tidak perlu memperdulikan itu karena dia menghargainya. Namun Jessie mengatakan itu dengan senyuman mengejek pada Han Yul. Han Yul semakin malu sampai dia tak bisa berkata-kata karena telah melakukan sesuatu yang konyol. Kemudian Jessie di sana bertanya untuk memastikan apakah Han Yul akan mengikuti pertarungan Celestial. Jessie tak menyangka kalau kemampuan Han Yul meningkat dengan cepat sampai bisa mengalahkan Go Chawol. Terlihat di sana Han Yul masih malu, namun dia mendengarkan semua perkataan Jessie. Jessie mulai mengatakan alasannya datang ke tempat Han Yul, yaitu untuk memberitahu Han Yul bahwa dirinya juga akan ikut dalam pertarungan Celestial dan di sana ia memiliki sesuatu yang harus diberikan kepada Han Yul. Selain itu, Jessie juga berkata kalau dirinya datang untuk memeriksa pekerjaan Han Yul. Namun setelah melihat suasana di taman ke-6 yang penuh dengan tanaman, Jessie bisa langsung menyimpulkan kalau Han Yul melakukan pekerjaannya dengan baik. Setelah itu Jessie melemparkan sebuah peti kepada Han Yul dan dia menjelaskan bahwa ada sebuah buku yang disebut kitab dalam peti tersebut. Alasan Jessie memberikan buku itu adalah karena Han Yul mengikuti pertarungan Celestial dan dirinya diminta oleh seorang sage yang ternyata adalah ayah dari Park Han Yul. Saat mendengar tentang ayahnya, Han Yul langsung kembali teringat saat dia kecil ketika ayahnya sakit dan meninggalkan dirinya bersama ibunya. Han Yul sangat kesal dan marah saat dia mengingat itu. Kemudian dengan wajah penuh amarah dia berkata, "Di mana kau bertemu dengan orang yang menyebut dirinya sebagai ayahku?" Jessie langsung menjawab bahwa dirinya bertemu dengan ayah Han Yul di suatu tempat bernama Senfu.
Kemudian dijelaskan bahwa di zaman dahulu ada seorang Huanung yang turun ke dunia manusia dan memberikan makanan pada seekor beruang dan harimau yang ingin berubah menjadi manusia. Saat itu si harimau malah melarikan diri, sedangkan si beruang terus memakan makanan itu di dalam gua sampai akhirnya ia menjadi manusia bernama Ungyo. Setelah itu Huanung dan beruang yang tadi telah menjadi manusia itu melahirkan Wang Geok dan menciptakan sejarah baru. Sekilas info nih guys, Huanung adalah sebuah figur penting dalam mitologi Korea. Selain itu dalam mitosnya Huanung ini menciptakan dan berperan besar dalam kisah bernama Dangun Wonggyeom. Oke lanjut, dalam mitos itu ternyata ada orang yang terlupakan, yakni tentang Ungyo yang ternyata bukan istri sah dari Huanung. Bersama-sama dengan keluarganya, Huanung tanpa Ungyo menumbuhkan sebuah pohon suci kehidupan di sebuah tempat bernama Senfu. Sejak saat itu, Huanung memerintahkan dunia dari tempat bernama Senfu tersebut. Jesse mengatakan bahwa ayah Hanyo menikah dengan putri bungsu Huanung yang ada di Senfu. Saat itu, Jesse sudah menyelesaikan pekerjaannya di sana, dan ayah Hanyo tiba-tiba datang menghampirinya. Ayah Hanyo berkata pada Jesse bahwa dirinya memiliki hutang budi pada istana sampai dirinya tak bisa kembali ke dunia manusia. Di dalam buku itu, ayah Hanyo menuliskan sesuatu yang sangat vital untuk Hanyo. Setelah mendengar semua perkataan itu, Hanyo tersenyum karena ternyata ayahnya tidak seperti yang selama ini ia pikirkan. Selama ini Hanyo berpikir bahwa ayahnya menelantarkan keluarganya sendiri untuk kesenangan setelah menghabiskan harta dan menumpukan beban hutang kepada ibunya. Hanyo selalu berpikir bahwa ayahnya adalah seorang bajingan yang membuat neneknya mati sia-sia. Tapi kemudian Hanyo kembali terlihat kesal saat ia pikir kalau ayahnya menemukan keluarga baru dan tidak menganggap keluarga yang sebelumnya. Lalu kemudian Jesse menyuruh Hanyo untuk membuka peti itu dan memberitahunya bahwa barang itu sangat bagus. Sambil membuka peti itu, Hanyo bertanya-tanya tentang sesuatu yang diberikan oleh ayahnya. Lalu setelah membukanya, terpancar sebuah cahaya dari peti itu, dan ternyata isinya adalah sebuah kipas bambu mistis yang masih tersegel. Saat melihat hal itu, Hanyo langsung tahu bahwa kipas itu dibuat untuk menyegel dan menjinakkan demonic beast dan roh jahat dalam kipas tersebut. Sepanjang sejarah, kipas yang memiliki lebih dari 40 bilah adalah kipas yang terhebat. Tapi Hanyo terkejut karena kipas yang diberikan oleh ayahnya itu memiliki 72 bilah. Jesse berkata bahwa kipas itu sangat bagus dan akan sia-sia jika Hanyo tidak menggunakannya. Setelah mendengar itu, Hanyo berkata, "Tidak mungkin, aku akan menyimpannya dengan baik. Lagian kapan lagi coba aku bisa mendapatkan item berharga seperti ini?" Jesse sedikit merasa senang juga saat mendengar itu, dan di sana Hanyo terlihat sangat antusias saat ia membaca gulungan panduan cara menggunakan kipas tersebut. Oke guys, sebelum lanjut lagi, kita absen lagi nih barang-barang yang udah Hanyo dapat. Pertama, Hanyo mendapatkan kipas rubah ekor 9. Kantung harta karun, dan bendera yang bisa membuat sebuah pelindung hasil dari menelanjangi mayat yang Gijo dan Kidawes. Kedua, Hanyo mendapatkan kitab yang ditulis oleh King Sejong, berisi sebuah tulisan runes yang dapat menciptakan kekuatan dahsyat. Lalu yang terakhir, Hanyo mendapatkan kipas bambu mistis dari ayahnya, yang merupakan harta karun tingkat tinggi yang dapat menyegel roh paling jahat sekalipun. 8 jam sebelum dimulai pertarungan celestial, Hanyo merasakan kehadiran seseorang yang sedang memasuki taman ke-6. Perasaan Hanyo benar, dan ternyata orang yang memasuki taman ke-6 adalah Damdeok. Saat melihatnya, Hanyo langsung menyapa dan segera menghampirinya. Di sana, Deok memuji kemampuan Hanyo yang dapat merubah taman ke-6 menjadi sangat indah. Hanyo berterima kasih atas pujian itu, dan dia langsung menanyakan alasan Deok datang menemuinya. Deok di sana berkata bahwa dirinya ingin meminta tolong pada Hanyo. Dia meminta bantuan untuk membuat item berupa suling legendaris bernama Manpasik Jeok. Sebenarnya item tersebut pernah muncul dulu sekali dan membuat sebuah era yang dikuasai oleh umat manusia berkat item tersebut. Namun saat intervasi dari para immortal berkurang, para raja naga dari 3 samudra membuat sebuah bencana alam dengan mengorbankan para manusia. Karena peristiwa itu, Damdeok yang menjabat sebagai raja Goguryeo di masa itu memutuskan untuk bekerja sama dengan kerajaan lainnya, lalu membuat sebuah jimat yang bisa digunakan untuk melawan ras naga. Nama jimat itu adalah Manpasik Jeok. Deok menjelaskan bahwa saking kuatnya jimat tersebut sehingga para tetua harus mengekang jimat itu dengan 2 larangan yang kemudian dibawa dan diserahkan kepada komandan prajurit untuk melawan para raja dari ras naga. Setelah itu Deok berkata bahwa keberadaan item itu tak diketahui dan dia mengira bahwa item itu sudah hancur. Hanyo mendengar semua cerita itu dan Deok di sana mengatakan kalau dirinya ingin membuat item baru yang sama persis dengan jimat tersebut.
Deok berkata bahwa keamanan di istana Lady Hua akan berkurang karena adanya pertarungan Celestial. Dia berencana memanfaatkan kesempatan itu dan menyusup ke taman kedua untuk mengambil Black Bamboo. Namun Deok berkata bahwa jika dia melakukan hal itu, resiko setelah membuat Manpa Sikyeok yang baru adalah kecurigaan dari Lady Hua tentang bagaimana cara mereka mendapatkan Black Bamboo. Selain itu, pertikaian dengan ras naga yang menentang item berupa suling itu juga tak akan bisa dihindari. Sambil mendengarkan semua permintaan Deok dan resikonya, Hanyul menatap tajam ke arah Deok karena dia tahu kalau Deok bersedia untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Hanyul mengira kalau alasan Deok ingin melakukan itu adalah karena dia melihat demo saat mereka datang ke dunia manusia. Setelah itu Hanyul tersenyum dan dia bergumam, "Sudah kuduga, Deok sangat berbeda dengan para immortal lain." Lalu dengan wajah cerianya dia berkata, "Tentu saja aku akan membantumu. Selain itu aku juga bagian dari dunia manusia. Dan fakta bahwa ada orang sepertimu itu sangatlah menakjubkan. Aku akan sangat merasa bersalah jika aku tak bisa membantumu." Deok sempat terdiam sesaat dan kemudian dia tertawa. "Aku tahu kau akan berkata seperti itu. Sudah kuduga kau pasti akan membantuku. Kau sungguh teman yang baik." Setelah menerima itu dalam benaknya, Hanyul berniat untuk mengambil lebih banyak Black Bamboo untuk dijadikan obat-obatan yang berharga. Tanpa berlama-lama lagi, mereka langsung pergi menuju taman kedua untuk mengambil Black Bamboo itu. Dan sesampainya di sana, Hanyul langsung terkejut bukan main karena ternyata taman kedua merupakan sebuah pulau yang melayang di udara. Mereka masuk ke taman itu menggunakan jalan rahasia, dan di sana Deok menjelaskan bahwa pavilionnya terhubung dengan suatu tempat hingga mereka bisa masuk dengan mudah ke taman kedua. Namun kemudian Deok mengatakan bahwa di sana akan sedikit sulit untuk mengambil Black Bamboo dan Hanyul menanyakan kesulitan seperti apa yang akan mereka hadapi. Deok mengeluarkan mainan kuda kayu yang dinamai Karmi dan seketika kuda kayu itu berubah menjadi seekor kuda kayangan setelah dia mengalirkan energinya ke dalam kuda kayu tersebut. Hanyul semakin terkejut karena hal itu dan di sana Deok langsung mengajaknya untuk menaiki kuda tersebut. Pakaian Deok pun berubah menjadi pakaiannya saat dia masih menjabat sebagai seorang raja. Mereka kemudian menaiki kuda itu untuk terbang meninggalkan tempat asal mereka. Di sana Deok menyuruh Hanyul untuk mempercayainya dengan mengatakan bahwa tak akan ada yang bisa menyentuh mereka. Hanyul masih tidak tahu dengan perkataan dari Deok. Lalu kemudian Hanyul melihat ke belakang dan ternyata banyak sekali monster yang mencoba menyerang mereka dari permukaan air laut. Sontak Hanyul sangat kepanikan, sedangkan Deok di sana tampak percaya diri tanpa melihat ke arah belakang. Mereka bisa terbang menjauh meninggalkan sekelompok monster itu menuju pulau melayang di taman kedua. Lalu setelah sampai di pulau itu, Deok segera menurunkan Hanyul, sedangkan dia kembali pergi dengan berkata bahwa dirinya akan membereskan para monster itu agar tidak mengganggu Hanyul saat mengambil Black Bamboo. Deok langsung pergi lagi, sementara Hanyul ditinggalkan sendirian untuk mengambil Black Bamboo. Tapi ternyata misinya tak semudah yang Hanyul kira karena terdapat beberapa monster juga di pulau melayang tersebut. Hanyul mengeluarkan bubuk mandragora dan menghisapnya menggunakan pipa rokok yang selalu dibawanya. Selain itu, Hanyul juga berniat mempraktekkan kekuatan baru yang dia peroleh dari kitab peninggalan King Sejong dengan menggunakan kekuatan kata-kata. Setelah itu, Hanyul mulai melangkahkan kakinya sambil berkata dengan keras, lebih cepat dari siapapun. Hanyul melesat mengabaikan sekelompok monster yang mengelilinginya dengan menggunakan kekuatan barunya. Sambil terus berlari, Hanyul merasakan dua tempat yang memiliki energi yang sangat kuat di dalam pulau itu. Dia berencana untuk mengecek satu persatu tempatnya, tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Seekor bunglon datang menyerangnya tanpa ragu, sampai Hanyul sedikit kesulitan untuk menghindari serangan itu. Bunglon itu tampak besar dan di sana Hanyul langsung tahu kalau dirinya tidak diuntungkan karena si bunglon itu memiliki kekuatan yang setingkat dengan dirinya. Bukan hanya itu, monster bunglon itu ternyata tidak sendirian dan dia mulai memanggil semua kawanannya. Karena melihat hal itu, Hanyul berniat untuk menggunakan item yang baru saja didapatkan olehnya. Kemudian dia pun langsung mengeluarkan kipas yang diberikan oleh ayahnya. Saat para bunglon itu mulai menerjang ke arah Hanyul, Hanyul mulai mengibaskan kipasnya dan seketika sebagian dari bunglon itu lenyap karena ada seekor beruang ganas yang keluar dari kipas Hanyul. Tanpa disangka, ternyata beruang itu adalah Guanak dalam wujud aslinya setelah dia mendapatkan energi yang cukup dari kipas Hanyul. Guanak mengaum sekeras-kerasnya di depan kawanan bunglon yang berusaha menyerang Hanyul. Para bunglon itu langsung berlari terbirit-birit karena Guanak membantai mereka dengan sangat ganas menggunakan energi api di dalam tubuhnya. Guanak terus-terusan mengamuk karena dia sudah lama sekali tak merasakan sensasi pertarungan. Sementara itu Hanyul berperan sebagai support yang memberikan energi kepada Guanak dengan menggunakan kipas 72 bilah yang dimilikinya.
Guanak tak terhentikan. Gelarnya sebagai dewa dari Gunung Guanaksan bukanlah sebuah nama belaka. Gunung Guanaksan adalah gunung berapi yang sangat legendaris dan kuat. Karena kedahsyatan gunung itu, dahulu para tetua berpikir bahwa lava dari gunung tersebut akan menghancurkan kota, sehingga mereka menggali sebuah parit di gunung tersebut, lalu membangun sebuah patung bernama Haetai untuk menekan dan mengatasi energi dahsyat dari Gunung Guanaksan. Para bunglon itu kocar-kacir setelah Guanak membantai sebagian besar dari mereka. Di sana Guanak tak ingin membiarkan mereka lolos dan segera berlari mengikuti mereka. Sementara itu Hanyo berusaha mencegahnya karena bunglon itu berlari menuju tempat yang memiliki energi sangat kuat. Hanyo kembali memastikan keadaan. Di sana ia berpikir bahwa sangat aneh bila tumbuhan di sana bisa tumbuh subur walau sebagian energi dari pulau itu dihisap oleh Black Bamboo. Hanyo memutuskan untuk mengikuti kawanan bunglon itu dengan hati-hati. Kemudian dia dan Guanak melompat ke pepohonan yang tinggi untuk mengamati para bunglon yang kembali masuk ke dalam sarang mereka. Dari atas pohon itu, Hanyo bisa melihat sebuah bambu yang menjulang tinggi sampai langit, dan dia berpikir bahwa bambu itulah yang selama ini dia cari. Tapi kemudian Hanyo menyadari sesuatu. Dia merasakan energi yang aneh dari bawah batu tempat bambu itu berada. Sedangkan Guanak di sana malah terlihat kegirangan sambil meminta Hanyo untuk kembali mengirimnya ke medan pertempuran. Hanyo berkata bahwa di bawah sana ada sesuatu yang tidak normal, tapi Guanak malah terlihat semakin kegirangan dan meminta Hanyo untuk menyerahkan semuanya kepada dirinya. Karena Guanak berkata seperti itu, Hanyo kemudian kembali mengibaskan kipasnya, dan seketika Guanak langsung berubah menjadi seekor beruang ganas yang menerjang ke arah medan pertempuran. Guanak membakar semua yang ada di sana, dan dia tertawa keras saat membantai para bunglon yang ada. Namun kemudian Guanak merasakan sesuatu yang janggal. Sebuah energi berwarna biru sedang mengalir dari bawah kakinya. Dengan energi itu, seekor makhluk tak dikenal menyerang Guanak sampai dia tenggelam dikelilingi oleh air. Guanak mulai kepanikan karena air adalah kelemahannya dan dia segera meminta Hanyo untuk menyelamatkannya. Hanyo melepaskan kekuatannya untuk membebaskan Guanak dan di sana ia berkata, "Oh, jadi kau yang berperan sebagai penjaga di taman ini ya?" Guanak kembali mengecil setelah terkena serangan itu dan di sana ia terkejut karena tanpa disangka selama ini ada seekor roh air yang menjaga tempat tersebut. Tapi roh itu terlihat kesakitan karena terlilit oleh akar pepohonan. Di sana Guanak berkata bahwa roh itu merupakan Haetai yang masih muda. Hanyo sedikit penasaran karena roh itu sangat besar walau umurnya masih muda. Guanak menjelaskan bahwa keluarga Lee di zaman dahulu menjadikan roh itu sebagai peliharaannya dan kemudian menggunakan roh itu untuk menyegel kekuatan Guanak. Guanak juga mengatakan bahwa roh itu sangat berbahaya walau umurnya masih sekitar 200 tahun. Dia berpendapat seiring berjalannya waktu, roh itu pasti akan beradaptasi dan menjadi semakin kuat. Tanpa disangka, Hanyo malah terlihat senang saat mendengar hal itu, dan di sana Guanak langsung kepanikan setelah dia sadar dengan apa yang dipikirkan oleh Hanyo. Hanyo kembali mengibaskan kipasnya ke arah roh tersebut, dan seketika Guanak terhisap kembali ke dalam kipas Hanyo bersamaan dengan roh itu. Setelah itu, dari kipas Hanyo terdapat 2 buah gambar binatang buas yang menandakan kalau dia telah menyegel dan menangkap roh tersebut. Hanyo sangat senang karena roh itu ternyata sangat cocok dengan kipas penyegel yang dimilikinya. Lalu dia menutup kipasnya sambil berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan segera mengambil sesuatu yang kubutuhkan dan langsung kembali lagi." Tanpa lama-lama, Hanyo langsung menghampiri Black Bamboo dan langsung mengambilnya. Beberapa saat kemudian, Deok dan Hanyo telah keluar dari taman kedua dan mereka kembali dengan selamat ke taman ke-6. Hanyo di sana menyadari kalau Deok terlihat sedikit kesulitan untuk bernafas. Ternyata Deok menerima sebuah luka yang cukup dalam setelah dia bertarung dengan sekumpulan monster untuk menjaga Hanyo. Setelah melihat hal itu, Hanyo langsung panik, tapi di sana Deok menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dia akan segera pulih dengan beristirahat beberapa jam. Hanyo masih mencemaskannya, tapi dia tahu bahwa dia tak memiliki banyak waktu sampai pertarungan Celestial dimulai. Kemudian Deok memberikan sebuah batu yang merupakan inti dari monster yang telah ia kalahkan. Deok memberikan itu kepada Hanyo sebagai imbalan karena telah bersedia untuk membantunya. Dia berkata bahwa dalam taman kedua itu terdapat 2 ekor naga kembar yang menjaganya. Dia sebenarnya ingin memberikan 2 inti naga itu kepada Hanyo, tapi dia hanya bisa mendapatkan salah satu kors cintamaninya saja. Deok memberikan cintamani tersebut kepada Hanyo karena dia sudah terlanjur mengkhianati Lady Yuhwa. Hanyo terlihat sedikit murung saat menerima cintamani tersebut karena dia tahu kalau saja Deok bisa bertahan dalam pertarungan Celestial kemudian membuat suling yang baru dan kemudian memberikannya pada manusia,
Deok pasti tidak akan bisa menghindar dari amarah Lady Yuhua setelah Yuhua mengetahui tentang hal yang dilakukannya. Hanyul sempat terdiam memikirkan jika saja hal itu terjadi, maka Deok akan dihabisi oleh Lady Yuhua. Tapi terlepas dari itu, Hanyul langsung menarik lengan Deok dan berniat untuk membantunya sebagai seorang teman. Deok sangat senang dengan sikap Hanyul dan kemudian ia berkata, sepertinya menolak pertolongan untuk menjaga harga diri itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria. Hanyul sedikit tertawa setelah mendengar kata-kata Deok, namun jauh dalam hatinya Hanyul bergumam, aku tahu kalau senior Deok itu sangatlah kuat, baik sebagai Saint Immortal maupun sebagai manusia. Tunggulah aku kawan, aku akan menjadi sangat kuat sampai pantas memanggilmu dengan sebutan Big Bro. Dan cerita pun bersambung. Anjay, Big Bro gak tuh? Kayaknya mereka tuh jadi bestie gitu kan, kayak temen dekat. Tapi temen dekat yang sama-sama OP gitu, gak ada otak kekuatannya. Yang satu Saint Immortal, dan yang satu lagi si Hanyul, dia itu adalah seorang irregular yang kekuatannya tidak ngotak dan bisa mengacak-ngacak isi dunia. Ya, pokoknya segitu saja kami dari Saratosan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.